menggunakan pendekatan hukum, sudah barang tentu negara Indonesia merupakan negara hukum. Mau tidak mau, segala perbuatan yang kemudian berkaitan dengan korupsi harus diselesaikan dengan pendekatan hukum positif kita. Nah, beda penanganan kasus korupsi dengan penanganan kasus-kasus adat. Nah, ini kemudian dua motif hukum yang berbeda menurut saya. Memang benar, secara hukum negara Indonesia mengakui adanya hukum adat. Adat range itu kemudian diakui. Tetapi lagi-lagi, ini dua penanganan case yang berbeda. Yang satunya case penanganan tindak pidana korupsi, yang satunya ini persoalan adat kelal atau hukum adat range itu sendiri. Proses penanganan itu tidak akan beres ketika menggunakan hukum positif. Nah, kalau saya lihat secara kultural di sana, memang betul masyarakat hidup dengan pendekatan-pendekatan adat. Tetapi masyarakat ini harus juga tunduk terhadap hukum positif, karena itu bagian daripada kaidah-kaidah hukum. Jadi saya rasa ini hanya persoalan beliau karena menjabat sebagai kepala adat Papua, tetapi pendekatan hukum itu tidak bisa menggunakan hukum adat. Selain di Papua juga ada beberapa daerah yang kemudian menggunakan hukum adat, tetapi penerapan hukum pidana korupsi tidak bisa menggunakan hukum adat prinsip, karena ini dua hal yang berbeda. Karena Indonesia itu menganut hukum positif. Nah, dasar hukumnya itu adalah, dasar asasnya itu adalah equality before the law. Ya kan, masa di sisi lain gubernur yang lain ditangkap dia menggunakan hukum positif, nah sedangkan Bapak Lukas NMB dia menginginkan ada wacana menggunakan hukum adat, itu kan tidak seimbang. Meskipun memang setiap daerah punya persoalan-persoalan sosialnya masing-masing atau budayanya masing-masing. Kalau kita dari fakta itu melihat dari proses penanganan pidana yang kemudian saat ini dilakukan terhadap tersangka Lukas NMB, kalau dari segi hukum seharusnya Lukas NMB harus kemudian menaati seluruh proses hukum yang kemudian sudah ada, yang kemudian dikeluarkanlah status tersangka terhadap Lukas NMB itu sendiri. Kenapa? Memang betul negara kita ini negara hukum dan semua orang itu sama di mata hukum, kira-kira demikian. Ketika hari ini KPK mengeluarkan surat ketetapan tersangka kepada Lukas NMB karena ada temuan melalui PPATK itu sendiri. Jadi ada sebab, ada check and balance-nya ketika KPK mengeluarkan penetapan tersangka terhadap Lukas. Menurut saya ini lebih diutamakan proses pendekatan pidana terhadap saudara Lukas NMB sebagai aparatur sipil atau ASN itu sendiri. Himbauan saya selaku ketua fakta Forum Aktivis Tanah Air, saya menghimbau kepada Gubernur Papua Lukas NMB untuk kemudian hadir secara gentle untuk menyampaikan terlebih khususnya kepada rakyat Papua bahwa kasus yang kemudian melibatkan dirinya itu benar dan tidak hanya tergantung Pak Lukas, sehingga secara fair dia harus datang dan menyampaikan hal itu kepada KPK atau memenuhi panggilan KPK itu. Harapan saya dan himbauan saya adalah Pak Lukas harus gentle datang ke Jakarta, ketemu dengan ketua KPK atau unsur pimpinan KPK, dalam hal ini stakeholder yang ada di KPK, untuk menyampaikan dan membuka kepada publik, terlebih khususnya masyarakat Papua, bahwa yang kemudian diduga dia sebagai tersangka itu benar dan tidaknya harus dibuka. Himbauan saya adalah penegak hukum juga KPK harus fokus proses penyidikan terkait dengan kasus korupsi yang di Papua juga. Harapan kami juga sebagai aparatur daerah, dalam hal ini gubernur, harus mampu untuk bisa meminimais berita-berita negatif yang kemudian diisukan terhadap dia. Lalu
Beranjak daripada itu, kami juga, harapan besar kami juga meminta agar Lukas NMB ini datang ke KPK untuk menyampaikan kepada publik khususnya dan serta mengikuti proses-proses hukum yang ada. Saya berharap Bapak Lukas turut memenuhi panggilan KPK kali ini. Kenapa saya berharap seperti itu? Saya selaku mahasiswa hukum yang memang berinfus ya, ketika melihat kacamata hukum dengan seperti ini, maka tentunya juga sebagai mahasiswa hukum sedih. Terlebih lagi beliau juga sebagai tokoh di Papua yang perlu dengan kehadiran dia akan nantinya berdampak sangat besar pada masyarakat. Terlebih lagi ketika beliau bisa membuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Mungkin itu yang nanti akan menjadi satu poin penting bagi masyarakat, bukan hanya di Papua tapi dari Sabang sampai Merauke, karena posisinya adalah hukum positif. Harapan besar saya kepada Bapak Lukas untuk hadir dan membuktikan bahwa Bapak Lukas tidak bersalah, agar terjadinya suatu kepastian hukum dan juga ketenangan masyarakat semua, terkhusus bagi masyarakat di Papua.